Baiklah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara beriman, kita teruskan sedikit lagi sampai pada surat Taubah ayat yang ke-55. Allah menyatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, fa innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tajhaka anfusuhum wa hum kafirun." Jangan kamu takjub melihat sukses harta dan suksesnya anak-anak mereka. Kalau Anda lihat di Jakarta, Pondok Indah, itu rumah paling murah itu 15 miliar. Aduh, ini rumah Masya Allah. Saya punya murid satu itu rumahnya 18 miliar. Kamar mandinya itu serba otomatis. Klosetnya tuh berlapis beludru. Saya coba duduk di situ, nggak bisa keluar, takut cemong. Ya, kamar mandinya serba otomatis, begitu mendekat pintunya ngebuka sendiri. Kalau Anda sudah buka baju begitu masuk kamar mandi, showernya langsung ngocor sendiri. Gitu. Masuk ke kamarnya light, lampunya langsung menyala. Cuma ngomong, semua serba computerized. AC langsung AC-nya nyemprot begitu. Tempat tidurnya American spring bed itu tebalnya 1,5 meter. Anda jatuh di situ 6 kali baru berhenti. Teng. Tapi penyakit yang diderita oleh yang punya rumah itu, saya nggak bisa tidur, Pak Ustadz, sepanjang tahun bertahun-tahun. Hartanya melimpah, tapi Allah cabut satu kenikmatan, gak bisa tidur. Selesai kebahagiaan. Jadi begitu banyak orang sukses dalam harta, belum tentu bahagia. Makanya suksesnya harta dan anak-anak itu jadi ukuran. Anakku dari McGill, gelarnya PhD. Anak-anak kita sekolah di Makkah, di Ummul Qura, paling jauh ke Kairo, juga di Riyadh, pulang-pulang gelarnya LC. Sampai di Jakarta dibilang lulusan Condet, lulusan Cikampek gitu, Cikarang, Cakung, kasihan banget. Jadi kalau lulusan dari Amerika tuh membanggakan, MBA yang kayak tadi makin bego aja dan seterusnya. Tidak perlu jadi ukuran itu, karena Allah bilang apa? Fa innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya sukses mereka di dunia itu sebenarnya aku sedang mengazab mereka dalam kehidupan dunia ini. Wa tajhaka anfusuhum, kemudian kami cabut nyawa mereka, wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir kepadaku karena tidak mensyukuri kenikmatan atas sukses itu. Jadi, saudaraku, dunia ini hanya permainan, ya, lahul walaibun, hanya senda gurau dan permainan saja, bukan yang harus diseriusi. Kita perlu dunia, iya, tapi cita-cita kita adalah untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat dan tidak disiksa dalam api neraka. Maka jangan menjadi orang yang gampang melunturkan keislaman untuk meraih sukses dunia semata. Jangan batalkan janji-janjimu dan sumpah-sumpahmu kepada Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 90-91 itu Allah berkata, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah janjimu kepada Allah kalau engkau sudah berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Jangan engkau batalkan janji-janjimu padahal engkau telah mengambil Allah sebagai saksi. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kamu berlagak seperti perempuan yang telah memintal kainnya pada malam hari, besok paginya diobrak-abrik kain yang telah dipintal itu menjadi benang-benang yang terurai.
Nah, janji kita kepada Allah itu pertama janji syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak menuhankan apapun kecuali Allah dan mencontohi Rasulullah dalam semua aspek kehidupan kita. Kan begitu janji kita. Janji yang kedua adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Maka kita tidak boleh mengabdi tanah air, gitu. Mengabdi bangsa, mengabdi negara, enggak ada itu ceritanya. Maka lagu Padamu Negeri itu syirik total, gitu. Ya, mengandung kemusyrikan total. Padamu negeri kami mengabdi negeri buat apa? Kata abdi itu punya konotasi penyembahan, itu masalahnya. Berbakti kepada negara iya, tapi mengabdi tidak. Kita hanya mengabdi kepada Allah, begitu. Jangan salah-salah gitu loh. Oke, terus kata Allah lebih lanjut dalam ayat tadi itu bahwa sukses mereka itu sebenarnya aku sedang mengazab mereka dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kami cabut nyawa mereka tiba-tiba dan mereka mati di dalam kekafiran. Jadi tidak usah terperangah melihat sukses-sukses orang banyak di dalam hal keduniaan ini. Nah, saudaraku, sehingga jangan lunturkan keislaman kita hanya untuk meraih prestasi dunia. Penuhi janjimu kepada Allah. Karena nanti di surat Ali Imran ayat 27 dan 28 ada perilaku manusia yang Allah katakan, innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang yang menjual janji-janji dan sumpahnya kepada Allah untuk ditukar dengan harga yang sedikit. Harga sedikit itu artinya dunia. Dunia itu gambarannya rupiah atau dolar. Kemudian kursi, jabatan. Untuk itu orang pontang-panting bayar berapapun. Untuk bisa dapat kursi wali kota dan bupati paling sedikit orang harus sediakan 5 miliar. Kursi gubernur sampai 15 miliar. Bagaimana kalau kursi menteri dan seterusnya begitu. Politik permainan uang itu agar orang bisa duduk bergengsi dan punya jabatan. Peduli setan dengan agama ini. Itu kan kehidupan sekuler yang kayak begitu. Maka kata Allah, jangan kamu berlagak seperti perempuan yang telah memintal kainnya pada malam hari diobrak-abrik pada pagi harinya. Artinya kita lunturkan keislaman kita hanya untuk meraih dunia dan kita mengabaikan janji kita. Maka mereka yang menjual janji-janjinya kepada Allah dan sumpah-sumpahnya kepada Allah untuk ditukar dengan harga yang sedikit, yaitu dunia, ancamannya adalah la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak akan mendapat bagian apapun di akhirat. Satu, wala yukallimuhum Allah. Allah tidak mau ngomong dengan dia. Kalau Anda marahan dengan istri 3 hari nggak ngomong, enak nggak tuh di rumah? Halo, ngomong loh, ngomong, enak nggak? Nggak enak. Ini Allah nggak mau ngomong. 2, yang ketiga, wala zakkihim, dan Allah tidak mau menyucikan dia. Artinya Allah biarkan dengan kekotoran maksiat dan dosanya itu artinya khalidina fiha. Dia kekal dalam siksa. Kemudian yang terakhir, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak mau menengoknya pada hari kiamat. Orang Medan bilang ditengoknya pun tak gitu. Ya, ditengoknya pun tak. Ditengoknya juga enggak. Walahum adzabun alim, dan itu untuk mereka azab yang pedih. Jadi janji-janji syahadah, janji ibadah, janji keikhlasan kita kepada Allah jangan ditukar karena dunia, ditukar sekedar kesuksesan, kursi dan popularitas. Tidak. Jadilah hamba Allah yang teguh, maka
ketika datang pasukan musuh, kata Allah, surat 8 ayat 45-46, surat Al-Anfal. Sedikit lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Hei orang-orang beriman, kalau datang pasukan musuh kepadamu, berteguh hatilah. Pasukan musuh itu bisa datang dengan bedil, rudal, jet tempur, tank baja, alat-alat perang yang canggih sekarang ini, drone dan sebagainya. Bisa, tapi perang hari ini di sini adalah perang tanpa menumpahkan darah, perang pemikiran, ya, ghazul fikri, ya, perang sistem dan pemahaman. Anda lihat, ya, paham materialisme yang beranak sekularisme, beranak lagi menjadi liberalisme dan hedonisme melanda UIN, Jakarta, Bandung, Surabaya. Di UIN Bandung itu mereka pasang spanduk besar-besar di dalam kampus mereka. Ya, bukan spanduk tapi giant banner, spanduk raksasa gitu. Apa tulisan spanduk itu? Daerah bebas Tuhan. Iya. Di kampus UIN Bandung. Di bawah pohon besar pada malam Jumat mereka bakar lilin sekeliling itu, kumpul rame-rame, mari kita berzikir. Mereka angkat tangan begini nih. Fuck you Tuhan, ini maki-maki Yankee. Ya, Anda tahu ini Yankee. Fuck you Tuhan. Mari kita berzikir. Anjinghu akbar, anjinghu akbar, anjinghu akbar. Kami bikin film, kami lapor sampai ke Kapolri, nggak ada tindakan apa-apa. Di Sunan Ampel, UIN Sunan Ampel, dengan poster besar mereka pajang di depan kampusnya, Tuhan membusuk, begitu. Ini kan faham Descartes, tokoh filsafat itu, dengan obor dan rekan-rekan pengikutnya masuk ke pasar-pasar. Mereka senter kolong-kolong pasar itu. Orang-orang bertanya, hey, what are you looking for? Kata Descartes, I'm looking for the God. Kami sedang mencari Tuhan. Actually the God is dead. Sesungguhnya Tuhan itu sudah mati. Begitu. Nah, pemahaman ini melanda mahasiswa kita di UIN. Sehingga itulah Bang Imad, ya, Dr. Insinyur Imaduddin Abdurrahim MSc, yarhamuhullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dia sudah meninggal. Dia bilang, malapetaka paling besar bagi kemerdekaan Indonesia ini dengan dibuatnya IAIN, Institut Agama Islam Negeri gitu, yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri gitu. Itu bencana. Karena di sana diajarkan filsafat yang mengajarkan tentang liberalisme itu. Jadi kita punya tantangan banyak sekali dalam kehidupan berislam di negeri ini. Nah, kembali ke surat Al-A'raf, bukan Al-Isra, ayat yang terakhir. Setelah yang pertama hampir mereka mengecohmu ya Muhammad, kalau bukan kami yang teguhkan hatimu, engkau hampir saja condong sedikit pada ajakan mereka. Maka pada bagian akhir ayat teguran Allah adalah izan la ajaknaka. Kalau itu yang terjadi padamu ya Muhammad, engkau sampai condong pada ajakan mereka, dalam artian engkau sampai usap itu kaki berhala. Di'fal hayati wa di'fal mamat summa la tajidu laka alaina nasira. Betul-betul engkau ya Muhammad aku siksa di dunia ini berlapis-lapis. Dengar. Dan betul-betul engkau akan aku siksa berlapis-lapis sesudah mati, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menolongmu dari sisi kami. Dengar tuh. Di Rasul tuh baru mau mengusap, tegurannya sudah begitu keras. Nah, bagaimana kita yang sudah terjungkal terbolak-balik dengan ajaran orang lain ini? Enggak main-main itu, saudara. Jadi catat tentang keteguhan pendirian itu yang Allah katakan, kalau datang pasukan musuh kepadamu,
berteguh hatilah, fasbutu wa zikrullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, niscaya kamu menang. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan berbantah-bantahan antara sesama kalian, mau menang-menang sendiri aja gitu, telunjuk suka lurus ke muka saudara, jangan begitu. Wala tanaza'u, dilarang oleh Allah. Kalau kalian tanazu, berbantah-bantahan, fatafsalu wa tajhaka rihukum, nanti hilang kekuatanmu dan kamu menjadi gentar menghadapi musuh-musuhmu. Wasbiru, bersabarlah, kata Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam taat, sabar terhadap maksiat, dan sabar di dalam musibah atau ujian. Itu sabar. Jadi bukan sabar dalam pengertian orang ngantri ada yang nyalip, sabar dong, bukan sabar yang kayak gitu. Ya, sabar dalam Islam adalah sabar yang tiada batas. Isbiru wasabiru, sabar dan sabar lagi dalam menghadapi kenyataan hidup. Nah, mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan kita satu sikap, yaitu sabat, teguh pendirian, agar tidak terombang-ambing dalam pergaulan hidup yang heterogen ini, penuh godaan yang bisa melunturkan dan menghancurkan keislaman kita. Semoga tausiah ini bermanfaat untuk kita jadikan bekal, karena betul-betul ini pengalaman di lapangan yang kita hadapi. Demikian. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Salam. Ketika hadir di Bapak dan ditanyakan tentang keberadaan tafsir hermeneutika. Ya. Beliau dengan ini membela dari produk dari Yahudi. Ya. Tapi sesungguhnya tafsir ini sama dengan tafsir Qur'an. Ini sebenarnya seperti apa? Ya, tafsir hermeneutika itu sudah dipakai di semua UIN di seluruh Indonesia untuk melakukan brainwashing terhadap mahasiswa kita yang ambil program sarjana atau pasca sarjana gitu. Tafsir itu menyelewengkan, menyimpangkan pemahaman bukan lugo, tapi disesuaikan dengan selera, dan itu tafsir ra'yu, melulu akal begitu, yang disebut hermeneutika. Itulah yang mengapa Daud Rashid itu terusir dari UIN Hidayatullah. Ya, Dr. Daud Rashid itu terusir karena dia menentang betul tentang tafsir hermeneutika. Itu kan tafsir orang-orang orientalis untuk menyesatkan kaum muslimin. Ya, untuk menjadikan mereka liberal. Jadi, Departemen Agama sendiri, Kementerian Agama, bukan, kalau Kementerian Agama itu baru, Departemen Agama yang dulu. Tahun 79 Departemen Agama mengeluarkan tafsir. Waktu itu Profesor Dr. As-Siddiqi sebagai tim pentasheh tafsir itu masih hidup. Kalau Anda baca surat 6 ayat 123, surat Al-An'am 123, akabira mujrimuha, itu diterjemahkan pada tahun 79 oleh terjemahan Departemen Agama adalah pembesar jahat. Ya. Anda buka terjemahan sekarang, berubah menjadi penjahat besar. Artinya pembesar negeri ini tidak mau dikecam oleh Quran sebagai pembesar jahat. Itu bagian dari hermeneutika yang menyimpangkan pemahaman. Satu, dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-79 kalau tidak salah, itu bunyi ayat adalah la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Mestinya begitu. Tapi terjemahan Departemen Agama tidak menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan.
Padahal Anda baca ayat sebelumnya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Begitu kan? Sesungguhnya inilah Quran yang mulia yang tersimpan di dalam khazanah yang kokoh di lauh mahfuz. Itu lauh mahfuz itu kan dekat arasy-Nya Allah, di lauh mahfuz. Bagaimana ada orang di situ? Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Berarti ada orang di lauh mahfuz. Ini kan hermeneutika, itu penyesatan. Kemudian lucunya, ini kan cerita Quran asli yang ada di lauh mahfuz, bukan Quran mushaf yang telah ditranskripsi dari hafalan Rasulullah, kan begitu. Jadi Quran yang kita punya sekarang ini kan transkripsi dari hafalan Rasulullah, ditulis oleh Zaid bin Sabit, jadilah kitab yang kita terima sekarang. Karena ayat ini menerjemahkan orang-orang yang disucikan, maka kemudian ayat itu dijadikan dalil orang haid tidak boleh baca Quran. Begitu. Loh, apa hubungan orang itu cerita di langit ketujuh kok? Kok jadinya ke sini? Ini salah paham. Nah, sekarang saya tanya. Dulu proses transkripsi itu dari hafalan menjadi tulisan, kemudian jadi mushaf. Sekarang transkripsi Quran itu dari Quran yang mushaf itu melalui kepala-kepala microchip, ya, pindah ke handphone Anda, 30 juz. Halo, itu Quran bukan? Ngomong Quran, boleh nggak orang haid baca? Nah kenapa kalau bentuknya mushaf nggak boleh? Anehnya lagi kalau mushaf jatuh gitu, bagaimana? Dicium 3 kali. Tapi kalau CD, ya, compact disc keping cakram yang berisi Quran jatuh, dicium. Ngomong. Padahal sama-sama Quran itu. Cuma proses transkripsinya berbeda kan dengan sekarang kan dengan sistem digital dan kepala-kepala elektronik gitu. Sama Quran. Jadi orang haid boleh baca Quran bila Anda masukkan CD ke dalam drive di CPU, kemudian Anda pancarkan di monitor, kan muncul tulisan Quran. Boleh dibaca. Anehnya kenapa kalau mushaf nggak boleh? Karena pemahaman tadi. La yamassuhu illal mutahharun. Padahal ayat pertama ketika nuzul itu Iqra bismi rabbikal khalaq, gitu kan. Baca. Quran itu bacaan. Jadi tidak boleh menghalangi sesuatu. Adab, ya, kalau bicara adab, oke, setuju. Adab, sopan santun terhadap kitab suci. Orang haid sebaiknya berwudu atau sudah haid baru boleh. Itu adab, tapi bukan hukum, begitu. Sebaiknya Anda mau baca Quran itu berwudu. Berwudu itu buat sholat, bukan buat baca Quran. Ya, wudu itu ditakdirkan untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Jadi ulama yang menganjurkan baiknya, bukan hukum, adab, gitu. Paham? Jadi begitu terjemahan hermeneutika itu menyesatkan manusia. Contoh, iya. Tolak, tapi tetap dipakai. Karena akan menciptakan liberalisme di dalam pemahaman itu. UIN itu yang luar biasa. Makanya dibilang malapetaka besar bagi kemerdekaan kita oleh Bang Imad, itu betul. Ya. Ada lagi? Udah nggak ada, mantap nih rasanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.